Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala khairi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan taufik dan hidayahnya kita masih bisa menunaikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Kemudian dengan rahmat, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala juga kita bisa bermajlis, hadir di majelis ilmu, yang mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pernah mengatakan, menuntut ilmu adalah sebaik-baik cara untuk menghabiskan waktu bagi orang-orang beriman. Karena menuntut ilmu itu adalah afdhalul qurbat, seutama-utama cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan talibul ilmi laisa lahu jazaa illal jannah. Penuntut ilmu itu enggak punya balasan kecuali surga. Orang yang nuntut ilmu, ngaji hadis Nabi, ngaji Al-Quran, itu enggak ada balasannya kecuali surga, kata para ulama. Dan itu diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian lewat di taman-taman surga, maka mampirlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, "Ma riyadul jannah?" Apa taman surga itu wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu, itulah taman surga. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, ketika kita melewati majlis-majlis ilmu, maka hendaklah kita mampir, karena di situ dibacakan hadis-hadis Nabi, dibacakan ayat-ayat Allah yang bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu tentang kitab Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita akan masuk hadis ke-23. Hadis ke-23. Kita bacakan hadisnya. An Abi Malikin Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Jadi Abu Malik ini adalah kunyahnya. Ya, adapun namanya itu diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan nama beliau adalah Al-Haris ibnu Asim. Ya. Ada juga yang mengatakan namanya adalah Al-Haris ibnu Haris. Ada juga yang mengatakan namanya Al-Haris ibnu Ka'bin. Jadi memang ada perselisihan, ya, siapa nama asli dari Abu Malik Al-Asy'ari ini. Karena Abu Malik itu kunyah. Kunyah itu adalah setiap nama yang diawali dengan Abu atau Ummu, dalam bahasa Arab itu kunyah namanya. Dan nama asli yang masyhur, yang banyak dikuatkan para ulama, dan itu yang dipilih oleh Imam Nawawi sendiri, adalah Al-Haris ibnu Asim. Jadi nama aslinya Al-Haris ibnu Asim Al-Asy'ari. Ini menunjukkan dia dari Yaman. Jadi Asy'ariyun itu adalah orang-orang Yaman. Dan orang-orang Yaman yang dari Asy'ari ini punya kisah unik ketika masuk Islam. Jadi mereka sekelompok orang, ya, datang dari Yaman langsung menyatakan keislamannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka kembali ke Yaman. Namun mereka
benar-benar orang yang telah kuat imannya. Sehingga Asy'ariyun ini dikenal dengan ahlu ibadah. Ya. Oleh karena itu orang-orang Yaman yang paling utama itu adalah orang-orang Asy'ari ini. Orang-orang Asy'ariyun ini. Karena mereka ahli ibadah, ahli Quran. Bacaan Quran mereka itu adalah bacaan Quran yang paling indah. Ya. Itu keutamaan mereka. Qala, jadi Abu Malik Al-Asy'ari berkata, dan Abu Malik Al-Asy'ari ini termasuk sahabat yang sedikit meriwayatkan hadis, enggak banyak. Hadisnya itu sekitar 27 hadis. Satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan dua hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi yang ada dalam Sahihain, Sahih Muslim itu cuma 2 hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari. Sedangkan dalam Sahih Bukhari itu cuma 1. Dan begitupun Imam Bukhari membawakan dengan redaksi yang ragu. Apakah yang meriwayatkan itu Abu Malik atau Abu Amir gitu. Jadi enggak banyak riwayat hadis dari sahabat Abu Malik ini. Karena enggak lama di sisi Nabi SAW, keburu balik ke Yaman. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah setengahnya iman. Apa yang dimaksud dengan at-tuhur di sini? Apa yang dimaksud dengan bersuci, membersihkan diri di sini? Yang mana dia adalah bagian dari iman? Maka ada 2 tafsiran di kalangan para ulama. Yang pertama yang dimaksud dengan at-tuhur, membersihkan di sini adalah membersihkan secara maknawi. Membersihkan diri secara maknawi. Artinya apa? At-tuhur bitarkiz dzunub. Ya, mensucikan diri, membersihkan diri dengan meninggalkan dosa-dosa dan maksiat. Jadi itu membersihkan diri secara maknawi. Membersihkan diri kita dari dosa dan maksiat. Penggunaan lafaz at-tuhur atau at-taharah untuk makna semacam ini banyak di dalam Al-Quran. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahum unasun yatatahharun. Mereka adalah orang-orang yang membersihkan diri mereka, yang mensucikan diri mereka dari apa? Minadz-dzunubi wal ma'asi, dari dosa dan maksiat, tafsirannya. Kemudian ayat yang kita sering baca juga, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu wahai Muhammad bersihkanlah, sucikanlah. Ditafsirkan oleh banyak para ulama, di antaranya adalah Ibrahim An-Nakhai, kemudian Asy-Sya'bi, kemudian Atha ibnu Rabah, itu menafsirkan ayat ini wa thiyabaka fatahhir, itu adalah fatahhir minadz-dzunubi wal ma'asi wal ismi. Sucikan dari dosa maksiat gitu. Ya, sucikan dirimu wahai Muhammad dari dosa dan maksiat. Juga ada ayat yang lain misalnya mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa taala suka sama orang-orang yang bertaubat dan suka sama orang-orang yang membersihkan dirinya. Membersihkan diri dari apa? Dari dosa dan maksiat. Jadi at-tuhur, tafsiran yang pertama itu adalah membersihkan diri dari dosa dan maksiat, itu adalah sebagian dari iman. Karena orang yang bersih dari maksiat, orang yang bersih dari dosa, imannya naik. Ya, imannya naik. Wa qala al-imanu nau'ani. Ya. Iman itu ada 2 macam, fi'lun wa tarkun. Menjalankan perintah, meninggalkan maksiat. Jadi iman itu dibagi 2, fi'lun wa tarkun. Menjalankan perintah, meninggalkan maksiat. Fi'lun, kalau orang udah menjalankan perintah, maka setengah iman udah ada. Ya, kemudian tarkun, meninggalkan maksiat, setengah iman lagi. Jadi ketika keduanya terpenuhi, imannya sempurna. Menjalankan
ketaatan, menjalankan perintah, meninggalkan maksiat, iman sempurna. Dan yang dimaksud dengan tuhur tadi meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat. Maka berarti meninggalkan dosa maksiat itu setengahnya iman. Karena satu setengahnya lagi adalah menjalankan perintah. Berarti setengahnya lagi itu adalah meninggalkan maksiat. Itu makna dari tuhur di sini. Tarkul dzunub wal ma'asi, meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, dan dia adalah syatrul iman, setengahnya iman. Ya. Ini makna yang pertama. Kemudian ada makna yang kedua. Tuhur yang kedua itu maksudnya adalah membersihkan diri secara hissi. Ya, yaitu dalam artian berwudu. Ya, berwudu, bersuci, berwudu dengan wudu yang syar'i. Nah, itu maksudnya at-tuhur di sini tafsiran yang kedua yaitu berwudu. Dan ada riwayat yang menyebutkan al-wudu syatrul iman. Berwudu itu adalah setengahnya iman. Ya. Berwudu adalah setengahnya iman. Berarti at-tuhur syatrul iman itu maksudnya adalah berwudu karena dijelaskan dalam hadis yang lain. Ini makna yang kedua. Kalau dia bermakna wudu, bersuci, maka apa makna iman dalam hadis ini? Berwudu, bersuci setengahnya iman. Berarti apa yang dimaksud dengan iman di sini? Yang dimaksud dengan iman di sini adalah as-shalah, salat. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Tafsir para ulama, iman di sini maksudnya adalah salatakum. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan salat kalian ketika kalian menghadap Baitul Maqdis dulu sebelum kiblat diubah ke Ka'bah. Awal-awalnya kewajiban salat itu kiblatnya di Baitul Maqdis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ubah ke Ka'bah. Nah, salat kalian yang menghadap Baitul Maqdis itu tidak akan disia-siakan oleh Allah, tetap diberikan pahala. Jadi kata iman dalam ayat ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, tafsirnya adalah salat. Maka dapat diambil pelajaran, berarti iman dalam hadis Nabi at-tuhur syatrul iman, bersuci setengahnya iman adalah berwudu setengahnya salat. Karena salat seseorang tidak akan sempurna, bahkan tidak akan sah tanpa berwudu. Sehingga dapat dikatakan kalau berwudu itu setengahnya salat. Jelas ini jamaah sekalian ya. Jadi itu makna dari hadis al-wudu syatrul iman. Itu kalau kita tinjau dari segi makna, maka artinya membersihkan diri dari dosa dan maksiat. Disebabkan iman itu fi'lun wa tarkun, menjalankan perintah, meninggalkan dosa. Kalau orang menjalankan perintah berarti setengah iman. Ketika dia meninggalkan dosa dan maksiat berarti sempurna iman karena udah dipenuhi setengahnya lagi. Ini kalau diartikan secara maknawi. Kemudian arti yang kedua tadi apa? Berwudu. Berarti makna iman dalam hadis ini adalah salat. Artinya berwudu itu setengah salat. Berwudu itu bagian dari salat. Yang mana salat seseorang tidak akan sah, tidak akan diterima tanpa berwudu. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum bighairi tuhur. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian tanpa bersuci, tanpa berwudu. Nah, itu maksudnya. Kemudian selanjutnya Nabi SAW mengatakan walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ardi.
Alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan amal. Subhanallah, alhamdulillah, keduanya itu akan memenuhi langit dan bumi. Apa makna potongan hadis ini? Jadi maknanya adalah jamaah sekalian, pahala berzikir dengan mengucapkan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan amal. Akan memenuhi timbangan amal. Jadi nanti amal itu akan ditimbang jamaah sekalian. Ya. Dan timbang amal itu lahu lisan wa kifatan, kata para ulama. Ya, punya lisan itu punya bagian tengahnya itu, kemudian nanti punya 2 neraca. Itu timbangan. Nah, kedua timbangan ini nanti yang satu buruk, yang satu baik. Nah, orang yang banyak mengucapkan alhamdulillah itu akan membuat timbangan amal yang baik itu lebih berat daripada dosanya. Itu makna dari alhamdulillah tamlaul mizan. Pahala mengucapkan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan, akan membuat timbangan amal soleh itu semakin berat, mengalahkan dosa-dosa. Sehingga ini adalah merupakan, kata para ulama, amalan yang ringan tapi mendatangkan pahala yang besar. Ya, nggak berat nggak kita mengucapkan alhamdulillah? Berat nggak jamaah sekalian? Ringan, tapi pahalanya sangat luar biasa besar. Ya, oleh karena itu jangan pernah berhenti atau jangan pernah kita malas untuk mengucapkan zikir ini, alhamdulillah, alhamdulillah, karena pahalanya sangat begitu besar. Disebutkan di sini, alhamdulillah, adapun alhamdulillah itu maka maknanya lau kana alhamdu jisman lamala al mizan. Seandainya ucapan alhamdulillah itu dalam bentuk fisik, maka nanti itu akan memenuhi timbangan dan bukan suatu yang mustahil. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amalan-amalan kita yang sifatnya maknawi itu berubah menjadi sesuatu yang memiliki fisik. Ya, kita contohkan. Nabi SAW bersabda, ya'til Qur'anu yawmal qiyamati taqdumuhul baqaratu wa alu imran ka'annahuma ghamamatani min tayrin sawab. Al-Quran akan datang kelak pada hari kiamat untuk orang yang membacanya itu, yang diawali dengan surat Al-Baqarah dan Alu Imran, itu seperti kumpulan burung yang akan menaungi orang yang membacanya. Itu bacaan Al-Quran maknawi tapi dijadikan dalam bentuk fisik oleh Allah Subhanahu wa taala, datang menaungi orang yang membacanya. Maka ucapan alhamdulillah yang kita ucapkan itu tidak menutup kemungkinan dan bukan suatu yang mustahil Allah jadikan dalam bentuk fisik nanti, dan ketika ditimbang itu memenuhi timbangan amal. Jadi ucapan yang ringan berpahala besar. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan kalimatani habibatani ilar rahman, 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sakilatani fil mizan, kedua kalimat ini sangat berat di timbangan amal, sangat berat. Khafifatani fil lisan, tapi sangat ringan untuk diucapkan, sangat mudah untuk diucapkan. Berat di timbangan amal, mudah untuk diucapkan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ya. Jadi nanti ini macam-macam zikir jamaah sekalian yang ringan diucapkan lisan tapi berpahala besar, yaitu mengucapkan alhamdulillah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim.
Dan di antara amalan-amalan yang memberatkan timbangan itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan asqalu ma yudha'u fil mizan al-khuluqul hasan. Hal terberat yang Allah letakkan dalam timbangan amal seorang hamba itu adalah akhlak mulianya. Dan akhlak mulia itu sifatnya maknawi. Nanti Allah akan jadikan fisik yang bisa ditimbang. Dan ketika ditimbang itu membuat amal soleh orang itu berat mengalahkan amal-amal buruknya. Oleh karena itu ini amalan-amalan ringan jangan pernah ditinggalkan, jangan pernah terlewatkan. Ya, ucapkan alhamdulillah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Ini zikir-zikir yang tidak layak kita tinggalkan karena tadi pahalanya sangat besar. Kalau ada pertanyaan, kenapa? Ya. Kenapa ucapan alhamdulillah itu pahalanya besar? Alasannya jamaah sekalian, karena dalam ucapan alhamdulillah itu kita menetapkan ya segala bentuk kemuliaan, segala bentuk pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu didasari dengan rasa cinta dan pengagungan. Oleh karena itu dalam khutbatul hajah itu diawali dengan apa? Kalau Nabi khutbah diawali dengan alhamdulillah, innal hamdalillah. Artinya apa? Segala bentuk pujian, segala bentuk kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan Allah suka dipuji oleh hamba-hambanya. Oleh karena itu orang yang sering memuji Allah, orang yang sering memuji Allah Subhanahu wa taala karena kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala, karena dermawanan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada dirinya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, itu bentuk pujian dari hamba kepada Allah, maka Allah suka dan Allah jadikan ucapan itu adalah ucapan yang memiliki pahala yang sangat besar, sehingga timbangan amal itu pun penuh dengan ucapan alhamdulillah atau pahala dari ucapan alhamdulillah. Kemudian subhanallah walhamdulillah digabung. Subhanallah walhamdulillah. Tadi ucapan alhamdulillah saja. Sekarang digabung dengan subhanallah walhamdulillah. Kenapa digabung? Kalau ketika mengucapkan subhanallah itu digabung dengan alhamdulillah. Karena dalam subhanallah itu namanya tasbih. Dan tasbih itu artinya tanzih, mensucikan Allah, membersihkan Allah dari segala bentuk kekurangan, dari segala bentuk aib gitu. Jadi ketika kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah, berarti kita mensucikan Allah anin naqais wal uyub wal afat. Kita mensucikan Allah dari semua jenis aib, semua jenis kekurangan, dan mensucikan dari kekurangan aib itu belum sempurna tanpa menetapkan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus digabung dengan alhamdulillah. Karena alhamdulillah tadi itu menetapkan pujian. Kalau tasbih itu menafikan kekurangan, dan menafikan kekurangan itu tidak cukup sebelum kita menetapkan pujian. Contoh misalnya, saya contohkan sama antum jamaah sekalian. Saya katakan tembok ini ya tidak pelit, tembok ini tidak bermaksiat, tembok ini ya tidak berzina misalnya. Itu pujian enggak cukup dikatakan pujian, karena orang yang mengatakan seperti itu bisa jadi karena enggak mampu gitu kan. Ya, enggak mampu untuk pelit karena enggak punya apa-apa untuk dibagi ya. Tidak dermawan gitu, apaan. Tembok ini tidak dermawan gitu kan. Berarti kenapa dia tidak dermawan? Karena dia nggak punya apa-apa untuk dikasihkan gitu kan. Nah, jadi menafikan saja tidak cukup. Sama kita kan, antum itu tidak dermawan, gitu kan? Ya kenapa saya nggak dermawan? Karena saya orang miskin, mau ngasih apa? Jadi menafikan saja itu tidak cukup sampai menetapkan kesempurnaan, dan itu terpenuhi dalam kata alhamdulillah. Oleh karena itu subhanallah nggak cukup,
harus digandengkan dengan alhamdulillah. Karena subhanallah doang itu berarti menafikan sifat-sifat naqais. Nah, naqais dan sifat-sifat naqais itu enggak ada dalam diri seseorang, bisa jadi karena dia tidak mampu, ya kan? Atau memang tidak ada sifat-sifat tersebut dalam dirinya, gitu. Oleh karena itu harus dibarengi dengan alhamdulillah, menetapkan sifat-sifat yang sempurna. Itu alasan kenapa subhanallah itu harus digandengkan dengan alhamdulillah. Dan alhamdulillah itu bisa disendirikan, alhamdulillah bisa disendirikan. Tapi subhanallah maka harus digandengkan dalam penyebutannya dengan alhamdulillah tadi. Ya, makanya disebutkan di sini al-isbatu akmalu minas salbi. Menetapkan sifat-sifat yang mulia bagi Allah itu lebih sempurna daripada menafikan sifat-sifat yang kurang. Ya, walihadza lam yarid at-tasbih mujarradan. Oleh karena itu tasbih, ucapan subhanallah itu tidak pernah datang sendirian, enggak pernah. Selalu diiringi dengan alhamdulillah. Ya, jadi itu jamaah. Kenapa di sini dalam hadis ini disebutkan subhanallah walhamdulillah digabung? Karena tadi alasannya subhanallah itu hanya menafikan kekurangan, dan itu tidak cukup sampai menetapkan kesempurnaan itu adanya di lafaz alhamdulillah. Oleh karena itu harus digabung zikir subhanallah alhamdulillah, subhanallah alhamdulillah. Pahalanya bagaimana? Pahalanya tamla'u ma bainas samawati wal ardi. Pahalanya itu bisa memenuhi langit dan bumi. Coba antum bayangkan. Langit itu betapa luasnya, bumi itu betapa luasnya. Dan kalau kita sering-sering mengucapkan subhanallah walhamdulillah, itu pahalanya sampai memenuhi langit dan bumi. Allahu Akbar. Ringan di lisan tapi pahalanya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Pernahkah kita sering mengucapkan zikir ini jamaah sekalian? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu la yazalu lisanuhu rataban bi dzikrillah. Lisan Nabi itu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan Nabi itu enggak pernah kering dari zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dalam satu keadaan Nabi itu enggak suka zikir sama Allah dalam satu keadaan, yaitu ketika junub. Itu baru Nabi berhenti zikir. Selainnya itu enggak pernah berhenti zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita jamaah sekalian ketika di motor ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau enggak subhanallah walhamdulillah enggak masalah. Ya. Ketika duduk di rumah sambil ngopi, ya subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah diucapkan. Dan itu pahalanya sangat luar biasa. Ya. Jadi setidaknya ada satu amalan yang menjadi andalan kita, yang bisa menyelamatkan kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan satu amalan yang dilakukan secara kontinu, yang dilakukan secara istiqomah, itu bisa menjadi penolong jamaah sekalian. Ana ambilkan contoh satu. Tahu kan Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus alaihissalam itu adalah orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditelan oleh ikan. Ya, ditelan oleh ikan. Kemudian dalam keadaan genting, ya dalam kegelapan yang berlapis-lapis, gelapnya di perut ikan, kemudian gelapnya di dasar lautan, Nabi Yunus tidak pernah meninggalkan amalan ini, yaitu perbanyak salat. Makanya disebutkan laula annahu minal musabbihin. Kalau bukan Yunus itu termasuk orang-orang yang musabbihin, banyak tasbih. Apa tafsiran para ulama? Di antara yang mentafsiran itu salat. Laula annahu minal musallin tafsirnya. Kalau bukan karena dia termasuk orang yang menjaga salatnya, ya enggak pernah ninggalin salat, enggak pernah telat salat, selalu salat di awal waktu. Ini tafsiran yang pertama. Ada yang menafsirkan dia enggak pernah lisannya berhenti bertasbih subhanallah walhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka la labisa fi batnihi ila yaumin yub'atsun. Yunus itu akan tetap berada dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Tapi karena dia banyak bertasbih, karena dia menjaga sholat, Allah berikan pertolongan. Selamat dia keluar dari perut ikan dalam keadaan selamat tanpa kurang satu helai apapun. Ya, jadi amal-amalan yang kita amalkan secara kontinu, yang kita istiqomah dan ada landasannya, itu bisa menjadi bisa menjadi solusi untuk masalah-masalah yang kita hadapi, bisa menjadi pintu solusi jamaah sekalian. Ya, dan itu banyak. Misalnya Bilal itu adalah orang yang telah didengar Nabi SAW terompanya di surga, padahal orangnya masih hidup, belum mati, tapi terompanya udah didengar oleh Nabi di surga. Ditanya apa amalannya, dia kalau berwudu itu setelah wudu selalu sholat 2 rakaat, dan itu nggak pernah ditinggalkan, kontinu istiqomah. Ternyata itu menjadi amalan yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada amalan yang menjadi andalan kita. Ya. Banyak amalan-amalan yang ringan jamaah sekalian tapi berpahala besar. Di antaranya tadi memperbanyak ucapan subhanallah walhamdulillah. Ya, ada juga misalnya isbagul wudu, menyempurnakan wudu. Jadi sebelum datang ke masjid udah wudu dari rumah dengan sempurna. Ya. Artinya sempurna itu semua anggota wudu dibasuh dengan sempurna sesuai dengan sunnah dan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pahalanya sangat besar, membuat dosa-dosa berguguran, ya, berguguran. Dan disebutkan dalam riwayat itu bisa menjadi penyebab seseorang dimasukkan ke jannah, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi wudu yang kita sering lakukan itu bisa menjadi penyebab kita masuk surga dan penggugur dosa kita. Itu kalau kita kontinu istiqomah, setiap kali mau ke masjid wudu dulu dari rumah, itu bisa menjadi amalan yang kita andalkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu jamaah sekalian. Ya. Jadi usahakan ya memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama zikir-zikir semacam ini yang datang, yang ada hadisnya, yang ada dalilnya, kalau pahalanya luar biasa besarnya. Kemudian selanjutnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, was-salatu nurun. Salat itu nur, cahaya. Was-salatu nurun. Salat itu cahaya. Apa maksudnya? Karena juga dalam hadis lain disebutkan as-salatu nurul mu'min. Salat itu adalah cahayanya orang-orang beriman. Apa makna dari salat itu adalah cahaya jemaah sekalian? Jadi gini jemaah. Yang namanya cahaya itu menerangi seseorang dalam kegelapan. Bukankah begitu? Ya. Cahaya itu adalah penerang. Maka orang-orang yang menjaga sholatnya itu akan diterangi, akan diberikan petunjuk untuk melakukan amal-amal kebaikan. Ya. Oleh karena itu para ulama mengatakan as-salatu nurun yahdil insana ila amalin khairin. Jadi orang yang menjaga sholat itu nanti akan mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah untuk melakukan amal-amal ketaatan yang lainnya. Sehingga jika antum ingin menilai buruk baiknya seseorang, lihat sholatnya. Kalau dia menjaga sholatnya dengan baik, maka pasti dia juga menjaga amal-amal ibadah yang lain dengan baik. Karena sholat itu adalah cara berkomunikasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sujud, ketika kita ruku, itu kita sedang berkomunikasi ya dengan Allah Subhanahu wa taala, karena al-aqrabu ma yakunul abdi aqrabu ma yakunu al-abdu bainahu wa aqrabu ma yakunu al-abdu bainahu wa baina rabbih fis sujud. Hal terdekat, tempat terdekat seorang hamba dengan Rabbnya itu adalah ketika dia sujud. Jadi
Salat itu cara kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jaga dengan baik, berarti kita menjaga hubungan dengan Allah. Sehingga ibadah-ibadah yang lain pun terjaga. Tapi kalau salat kita sering lalaikan, salat kita sering tinggalkan, salat kita sering jalankan bukan pada waktunya, maka tentu ibadah-ibadah yang lain pun lebih dilalaikan lagi. Jadi kalau mau lihat baik buruknya seseorang itu lihat salatnya. Dia jaga salat apa enggak? Kalau dia menjaga salat, insya Allah ibadah-ibadah yang lain pun dijaga. Tapi kalau salat sudah dilalaikan, salat ditinggalkan, salat dikerjakan enggak tepat waktu, maka ibadah-ibadah yang lain pun enggak bisa dijamin. Ya. Oleh karena itu amal yang pertama kali dihisab oleh Allah itu adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, kata Nabi. Amalan yang paling pertama kali dihisab kelak pada hari kiamat dari amalan hamba itu adalah salat. Kalau salat itu udah dijaga, insya Allah amal ibadah yang lain aman. Tapi kalau salat bolong-bolong dilalaikan, ibadah yang lain pun tentu lebih banyak dilalaikan. Itu jadi salat itu cahaya, maksudnya adalah salat itu akan membuat seseorang untuk melakukan amal-amal ketaatan, amal-amal kebaikan. Ya. Kemudian fahiya lil mu'mini fid dunya nurun fi qulubihim wa basairihim. Jadi salat itu bagi seorang mukmin di dunia adalah cahaya yang menerangi hati mereka. Hati orang-orang yang menjaga salat itu adalah hati yang diterangi, sehingga mereka akan senantiasa condong melakukan amal ibadah dan ketaatan-ketaatan. Ya. Sebaliknya orang-orang yang tidak menjaga salatnya, itu berarti mereka tidak memiliki cahaya dalam hati mereka, sehingga rentan untuk melakukan maksiat dan dosa. Wa man lam yaj'alillahu lahu nur fama lahu min nur. Barang siapa yang Allah tidak ciptakan cahaya untuk dirinya di hatinya, maka dia tidak akan punya cahaya yang meneranginya, sehingga dia akan terus berada dalam gelapnya maksiat, berada dalam gelapnya kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat jamaah sekalian, ya salah satu penyebab orang-orang kafir itu disiksa di neraka itu apa? Karena meninggalkan salat. Qalu ma salakakum fis saqar. Dikatakan apa yang membuat kalian dilempar ke neraka saqar? Mereka mengatakan lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang-orang yang menjaga salat. Kalau mereka enggak salat berarti nggak akan pernah taat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sholat, ya oleh karena itu sholat itu bisa menjadi identitas mukminnya seseorang. Ya. Makanya Nabi mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Garis pembeda antara kita dengan mereka itu sholat. Kalau orang udah ninggalkan sholat, maka dia adalah kufur. Berarti kalau orang masih sholat dia mukmin. Kalau enggak sholat berarti dia kafir. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan la hazza fil Islam, tidak ada bagian, tidak ada tempat dalam Islam liman tarakas shalah, bagi orang yang meninggalkan salat, kata Umar. Jadi enggak ada tempat, enggak ada bagian bagi orang yang meninggalkan salat dalam Islam. Artinya udah enggak Islam lagi orang-orang yang meninggalkan salat. Ya. Orang-orang bertakwa itu penyejuk pandangan mereka itu adalah di salat. Ya, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ya. Ketenangan hati, sejuknya pandangan itu dijadikan bagiku ada dalam salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi itu jamaah sekalian, itu enggak pernah yang namanya ninggalin salat, itu enggak pernah. Dan enggak ada seorang nabi yang melalaikan salat, itu enggak ada. Semua para nabi itu mengagungkan salat. Ya. Jadi kewajiban salat itu bukan kewajiban umat Muhammad doang. Seluruh para nabi itu diwajibkan salat. Nabi Yunus tadi kita ceritakan salat. Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau meninggalkan istrinya Hajar, Ismail, putranya yang masih kecil, yang masih bayi, di padang pasir yang tandus. Bila ta'am wala anis, tanpa makanan, tanpa ada orang yang menemani. Tujuannya apa? Liyuqimus shalah, katanya. Supaya nanti di tempat ini mereka menegakkan
sholat. Maksudnya supaya nanti keturunan Ismail itu menjadi orang-orang yang menegakkan sholat di tempat itu. Sehingga sekarang kita kenal itu namanya apa? Ka'bah. Ya, Ka'bah itu tujuannya dibangun oleh Ibrahim dan Ismail itu apa? Sebagai tempat sholat. Ya, untuk menjadi syiar sholat. Kenapa sholat disebutkan? Padahal banyak ibadah-ibadah lain. Ada ibadah haji di situ kan. Tapi yang disebutkan itu sholat liyuqimus sholah. Karena sholat itu ibadah yang paling utama. Dari semua ibadah-ibadah yang ada itu sholat. Dan betul-betul diagungkan oleh para nabi. Tidak ada seorang nabi yang melalaikan sholat itu, tidak ada. Ya. Oleh karena itu kalau ada yang mengatakan punya dia gugur sholat gitu, nggak punya kewajiban sholat, itu orang berarti mengklaim dirinya lebih baik daripada para nabi. Karena nabi nggak ada yang mengatakan diri mereka nggak wajib sholat, itu nggak ada. Ya. Bahkan ya, sholat sunnah pun betul-betul dijaga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah sholat malam, jamaah sekalian. Sholat tahajud itu nggak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Baik ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam safar sedang berpergian, atau ketika berada di rumah mukim gitu, nggak pernah ninggalin yang namanya tahajud. Dalam riwayat Aisyah mengatakan Nabi itu sampai bengkak kakinya, sampai berdarah kakinya. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, kenapa anda sholat sampai seperti ini? Bukankah anda orang yang telah diampuni dosa-dosanya, yang telah berlalu dan yang belum terjadi? Apa kata Nabi? Afala akuna abadan syakura. Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Jadi sholat itu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholat itu ibadah yang paling afdol. Ya, Nabi itu senang sholat. Oleh karena itu dia mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dari penatnya dunia dengan sholat. Karena ketika antum sholat, ketika kita sholat, apabila sholat kita itu betul-betul sempurna, betul-betul rukunnya sempurna, syaratnya sempurna, hati kita hadir, maka kita akan merasakan ketenangan hati, ketenangan jiwa yang tidak kita rasakan di luar sholat. Ya. Oleh karena itu baik buruknya orang itu bisa dinilai dari sholatnya. Itu maksud dari as-sholah nurun. Sholat adalah cahaya. Cahaya bagi orang-orang beriman dalam kehidupan dunianya. Ya, sehingga hati mereka akan mendapatkan petunjuk, akan diterangi untuk menapaki jalan-jalan ketaatan, jalan-jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat itu juga cahaya bagi orang-orang beriman di akhirat dan di kubur. Ya, di alam kubur sholat akan menjadi cahaya. Sebagaimana kata Abu Darda, ya, Abu Darda sahabat Nabi mengatakan shollu rak'atain, sholat 2 rakaat fi zulamil lail, di kegelapan malam. Maksudnya ketika malam sholat tahajud 2 rakaat cukup. Ya, 2 rakaat cukup, ditutup dengan witir 1 rakaat. Maka itu akan menjadi apa? Menjadi cahaya nanti di gelapnya kubur. Jadi sholat 2 rakaat di malam hari yang gelap untuk menjadi cahaya fi zulmatil kubur, dalam gelapnya kubur, kata Abu Darda. Ya, jadi sholat itu bisa menerangi kubur kita. Kubur itu gelap, jemaah sekalian. Ya. Nah, untuk ada lenteranya itu adalah dengan sholat. Itu. Kemudian juga nanti menjadi cahaya bagi orang-orang beriman di akhirat. Ya. Karena hari kiamat itu adalah hari yang penuh dengan kegelapan. Hari kiamat itu, jemaah sekalian, itu kalau kita perhatikan, inna yaumal fasli kana miqata, kata Allah. Sesungguhnya yaumul fasl. Kenapa hari kiamat itu dinamakan yaumul fasl? Fasl itu artinya pemisah. Dan dinamakan dengan yaumul fasl karena nanti hari kiamat itu akan dipisahkan antara orang-orang yang berdosa dengan orang-orang yang taat. Orang-orang beriman, orang-orang kafir dipisahkan. Orang-orang yang menapaki jalan yang hak dan orang-orang yang menapaki jalan yang batil itu dipisahkan di hari kiamat. Ya.
Nah, orang-orang yang berada dalam maksiat, orang-orang yang menapaki jalan yang batil, jalan kekufuran ini akan berada di dalam kegelapan. Ya, dalam kegelapan. Nah, yang dapat menerangi mereka itu apa? Salat. Salat mereka. Jadi inna yaumal fasli kana miqata. Udah ada waktunya. Jadi hari kiamat itu udah ada waktunya. Udah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti terjadi. Kalau udah tiba waktunya nggak akan maju, nggak akan mundur. Itu makna dari ayat ini. Dan kapan terjadinya hari kiamat? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Hanya Allah yang tahu. Ya, bahkan malaikat yang paling mulia itu siapa? Jibril. Ya, Aminul Wahyi, orang yang mendapatkan amanat, malaikat yang mendapatkan amanat untuk membawa wahyu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat yang paling dekat dengan Allah aja nggak tahu kapan hari kiamat terjadi. Manusia terbaik siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak tahu kiamat kapan terjadinya. Sebagaimana dalam hadis yang awal-awal kan pernah kita kaji, ketika Jibril datang mengatakan, ya Muhammad ahbirni anis sa'ah, wahai Muhammad beritahu saya kapan hari kiamat terjadi. Apa kata Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang bertanya. Anda yang bertanya, Jibril nggak tahu, apalagi saya yang ditanya, kata Nabi. Artinya Jibril dan Nabi aja nggak tahu kapan kiamat terjadi. Tapi sekarang itu ada orang-orang yang menerka-nerka kapan terjadinya hari kiamat ya Pak ya. Akan terjadi tahun sekian, tahun sekian. Bahkan ada ustadz ceramahnya mengumpulkan hadis-hadis, kemudian dijumlah, jadilah tahun sekian akan terjadi hari kiamat. Ini orang-orang semacam ini kalau nggak kita katakan dajjal, pendusta, apalah namanya. Pendusta karena mengklaim diri mereka tahu perkara gaib. Nabi aja nggak tahu kapan hari kiamat terjadi, kok mereka bisa menentukan harinya. Iya, kiamat itu udah pasti harinya. Cuman nggak ada yang tahu kapan hari itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan hari kiamat itu yang kita ketahui adalah tanda-tandanya. Ya, tanda-tandanya. Makanya di antara tanda-tanda yang disebutkan itu adalah antalidal ammatu rabbataha. Tafsir dari Ibnu Hajar dalam Fathul Bari maksudnya adalah banyak anak-anak yang durhaka sama orang tuanya. Kalau udah banyak anak-anak mulai durhaka sama orang tuanya, maka itu tandanya kiamat sudah dekat. Ya, dekat. Tapi semoga kita tidak berjumpa dengan hari kiamat jemaah sekalian. Ya. Kenapa? Karena orang yang mendapati hari kiamat, hari dihancurkannya bumi dan langit itu, karena nanti waputihatis sama, langit itu akan disobek, idza samaun syaqqat, ketika langit itu disobek, dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ketika gunung-gunung diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunung itu seharusnya tetap pada posisinya jadi pasak bumi, tapi nanti akan bergeser. Ya, bergeser dengan begitu cepat, seakan-akan menjadi sebuah fata morgana. Karena cepatnya kita lihat seakan-akan gunungnya masih ada, tapi setelah dicek udah hilang, hancur, nggak ada sisanya. Ya, karena begitu cepatnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu nanti. Jangan sampai kita bertemu dengan hari seperti itu. Dan kiamat itu tegak ketika pada saat itu manusia adalah manusia terburuk. Ya. Karena Nabi mengatakan inna syiraral khalqi indallah, makhluk yang paling buruk di sisi Allah itu adalah man adrakathumus saah, orang yang berjumpa dengan hari kiamat. Karena nanti si orang kiamat itu akan tegak ketika semua orang itu udah menjadi orang-orang yang kufur, orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di akhir zaman itu sholat udah nggak ada yang sholat, udah nggak ada yang ingat sama Allah, nggak ada yang hafal Al-Quran karena Al-Quran udah diangkat. Ya, jadi tinggal manusia terburuk, baru nanti ditegakkan hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita menjadi mereka yang berjumpa dengan hari kiamat. Ya. Jadi nanti sholat itu akan menjadi cahaya, ya, cahaya.
Kenapa? Karena nanti fa innal anwara tuqsamu lahum ala hasabi a'malihim. Karena cahaya itu akan dibagi oleh Allah kepada kita semua sesuai dengan amal ibadah kita. Dan cahaya yang paling terang itu adalah cahaya karena menjaga sholat. Oleh karena itu dalam riwayat, sering kita sampaikan riwayat ini, dari riwayat ini Hasan, disebutkan man hafaza 'alaiha, barang siapa yang menjaga sholatnya, kanat lahu nuran wa burhanan wa najat, maka dia akan punya cahaya, ya punya cahaya di wajahnya, ya, yang meneranginya, yang membedakannya dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu wajahnya hitam pekat, gelap, jamaah sekalian. Kenapa? Karena mereka nggak pernah sholat, buru-buru sholat berwudu aja nggak pernah. Padahal orang yang rajin berwudu itu nanti apa? Ada cahayanya, ya. Min atharil wudu, dari bekas wudunya, ya. Apalagi sholat akan menambah terang cahayanya. Jadi orang yang menjaga sholat punya cahaya. Wa burhanan, dan dia punya bukti. Bukti apa? Bukti tentang keimanannya. Ya, dia punya bukti atas tentang keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa najat, dan dia pasti selamat. Kalau hari kiamat itu selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala kalau orang menjaga sholat. Tapi waman lam yuhafiz 'alaiha, katanya. Barang siapa yang tidak menjaga sholatnya, kata Nabi, lam yakun lahu nurun, enggak ada cahaya di wajahnya. Enggak punya cahaya, gelap. Ya. Wala najat, dan dia tidak akan selamat dari siksa Allah. Sebab salah satu faktor yang membuat orang kafir dilempar ke neraka sakar, tidak sholat, enggak akan selamat. Wala burhan, dan dia enggak punya bukti atas keimanannya. Ya. Enggak punya bukti atas keimanannya. Sebab sholat itu adalah bukti terkuat iman seseorang. Oleh karena itu seringkali Allah Subhanahu wa taala menamakan sholat itu iman, sebagaimana kita baca dalam ayat sebelumnya, wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum, gitu kan. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian, maksudnya sholat kalian, karena memang sholat itu adalah bukti iman seseorang, ya. Dan ini masih ada lanjutannya asar ini. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibn Khalaf. Orang-orang yang meninggalkan sholat itu kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay ibn Khalaf, pembesar-pembesar orang-orang kafir. Ya. Kenapa? Ibnu Qayyim dalam Kitabus Shalah mengomentari asar ini mengatakan, kenapa 4 orang kafir ini doang yang disebut? Karena kebanyakan orang yang meninggalkan sholat itu pertama disibukkan dengan harta. Ya, disibukkan dengan harta, lalai disebabkan karena hartanya. Nah, orang-orang yang meninggalkan sholat karena lalai disebabkan harta tadi dikumpulkan bersama Qarun. Ya. Kemudian banyak orang lalai meninggalkan sholat karena jabatannya, pangkatnya. Ya, sibuk karena jabatan pangkatnya, itu dikumpulkan bersama Haman. Haman itu bawahannya Fir'aun, ya, punya pangkat, punya jabatan di sisi Fir'aun. Ada juga orang-orang yang meninggalkan sholat karena kekuasaannya, Pak. Nah, orang-orang yang meninggalkan sholat karena kekuasaan ini dikumpulkan bersama Fir'aun. Fir'aun itu raja yang berkuasa, ya. Dan orang yang meninggalkan sholat karena tersibukkan dengan perniagaan, jual beli, pekerjaannya, itu dikumpulkan sama Ubay ibn Khalaf. Jadi pembesar-pembesar orang kafir, wal iyadzubillah, ya. Kemudian was-shadaqatu burhanun, sedekah burhan. Sedekah itu adalah burhan, bukti. Bukti apa? Burhanun ala imanihi, bukti atas keimanannya. Jadi di samping sholat sebagai bukti iman, sedekah juga adalah merupakan bukti atas iman seseorang. Ya, bukti atas iman seseorang. Kenapa? Karena di antara alamati wujudi halawatil iman wa ta'mihi, di antara tanda-tanda orang itu merasakan manisnya iman, itu adalah dia rajin bersedekah. Rajin bersedekah. Disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Muawiyah dari Nabi SAW, salasun man fa'alahunna, 3 hal barang siapa yang melakukannya, kata Nabi,
faqad ta'ima ta'mal iman, maka dia telah merasakan iman. Di antaranya, ya, di antara yang tiga ini adalah adda zakata malih, dia menunaikan zakatnya. Dan di antara sedekah itu banyak macamnya. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib itu apa? Bayar zakat. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, hudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka sedekah, maksudnya zakat. Itu namanya sedekah wajib, zakat. Ada sedekah sunnah. Nah, orang yang bayar sedekah baik yang wajib ataupun sunnah itu adalah merupakan tanda ada iman di dalam hatinya. Ada iman di dalam hatinya. Makanya sedekah burhan. Sedekah itu bukti kalau dia ada iman di dalam hatinya. Ya. Karena tadi barang siapa yang terdapat tiga hal kata Nabi di dalam dirinya, maka dia merasakan manisnya iman. Ada iman di dalam hatinya. Salah satu dari tiga hal ini ada zakata malih. Dia menunaikan zakat hartanya. Tibatan min nafsihi, rela, ya, rela dengan jiwa yang rela, jiwa yang memang dia ingin menunaikan kewajiban yang Allah bebankan kepada dia. Berarti itu ada iman. Karena nanti ada orang bayar zakat, ada orang sedekah nggak ikhlas, Pak. Ya, ingin dipanggil ria, ingin apa, maka ini di luar pembahasan. Itu bukan karena iman, tapi karena ingin mendapatkan pujian manusia. Yang bukti iman itu adalah sedekah zakat yang ditunaikan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ya, itu. Kemudian was-sabru dia, dan kesabaran itu adalah dia. Nah, dia itu bedanya dengan nur. Kalau nur itu cahaya yang tidak menyengat, ya, cahaya yang tidak terik gitu. Nah, kalau dia itu adalah cahaya yang ada teriknya, menyengat, ya. Kalau kita terkena kulit itu ada panasnya, itu namanya dia, ya. Makanya lapas-lapas di dalam Al-Qur'an yang terkait dengan matahari itu selalu dia. Wallazi ja'ala syamsa dia, gitu kan. Wal qamara nur, karena bulan itu cahayanya enggak panas, gitu kan. Matahari cahayanya apa? Panas, menyengat, ya. Begitupun kesabaran. Kesabaran itu menyengat, ya, sekalian. Kesabaran itu sulit, maksudnya. Butuh perjuangan. Ya, makanya redaksinya pakai dia. Kenapa? Karena sabar itu butuh mujahadatun nafsi. Butuh usaha, butuh pemaksaan. Ya, sabar itu enggak mudah. Ya. Sabar itu enggak mudah. Ada mujahadah, ada usaha untuk menjadikan diri kita sabar. Dan sabar itu apa? Sabar itu apa? Sabar itu habsun nafsi, menahan diri, itu namanya sabar. Menahan diri dalam hal apa? Pertama, dalam hal ketaatan. Artinya kita tahan diri kita supaya terus menjadi hamba yang taat. Jangan keluar dari koridor ketaatan. Ini namanya as-sabru 'ala ta'ah. Bersabar di atas ketaatan. Kemudian sabar jenis kedua itu as-sabru 'anil maksiyah. Sabar dari maksiat. Artinya apa? Tahan diri, jangan sampai melakukan maksiat. Ini jenis sabar yang kedua. Dan jenis sabar yang ketiga itu as-sabru ala aqdarillah al-mu'limah. Sabar terhadap takdir-takdir Allah yang buruk yang menimpa kita. Ditimpa sakit, ya, ditimpa hal-hal yang buruk, itu sabar. Jangan sampai mengucapkan ucapan yang mendatangkan murka Allah. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah. Contoh misalnya orang yang gak sabar ketika ditimpa takdir buruk itu gimana? Ya, niyahah contohnya. Pernah dengar niyahah? Niyahah itu kalau ada orang mati, ya biasanya perempuan itu, maka mereka langsung teriak-teriak, tempeleng dirinya, ya bahkan mungkin syakul juyub, robek bajunya, pokoknya perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia tidak terima dengan takdir Allah. Nah, ini nggak boleh. Jadi kalau ketika kita ditimpa takdir Allah yang buruk, kita dituntut untuk bersabar. Jadi jenis sabar yang disyariatkan itu ada 3 tadi. Sabar
di atas ketaatan, sabar jangan sampai melakukan kemaksiatan, sabar terhadap takdir-takdir buruk. Dan ketiga sabar ini jamaah sekalian terpenuhi pada apa? Satu ibadah. Satu ibadah yang di dalamnya ada 3 kesabaran ini. Siapa yang tahu? Puasa, siam. Oleh karena itu pahala puasa itu sangat besar. Ya. Wa ana ajzi bihi, kata Allah. Asyamu li, puasa itu untuk saya. Ana ajzi bihi, saya yang akan membalasnya. Langsung kata Allah. Berarti balasan pahala itu tak terhingga, hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena dalam puasa itu ada 3 kesabaran yang terpenuhi. Antum ketika puasa menahan diri ya dari makan dan minum, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Semenjak terbitnya apa? Matahari sampai terbenamnya matahari, berarti itu antum sabar di atas ketaatan kepada Allah. Berarti sabar yang pertama terpenuhi. Kemudian sabar yang kedua, sabar menahan diri dari maksiat. Orang yang berpuasa itu menahan diri dari maksiat. Ya, dia meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia ada sabar anil al-maksiyah. Oleh karena itu orang yang berpuasa tapi masih maksiat itu Allah nggak putus sama puasanya. Ya, ada orang berpuasa jemaah sekalian tapi masih maksiat, itu Allah nggak butuh sama puasanya. Ya, laisa lillahi hajatun an yada' ta'amahu wa syarabahu. Allah nggak punya hajah, Allah nggak butuh dia ninggalkan makan dan minum doang, tapi masih melakukan maksiat. Ya, sehingga dalam puasa itu kita dituntut untuk menahan diri dari maksiat. Berarti ada as-sabru anil maksiyah di situ. Ini sabar yang kedua terpenuhi. Sabar yang ketiga itu sabar dari takdir yang menyakitkan. Lapar, haus, itu menyakitkan gak jemaah sekalian? Hah? Menyakitkan. Ya, itu takdir yang menyakitkan. Tapi kita tahan. Tahan diri. Maksudnya kita tidak mengeluh, kita tidak menentang, melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Allah murka. Kita tahan diri kita. Berarti ini bentuk sabar. Yang ketiga, sabar dari takdir buruk Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam puasa itu terpenuhi 3 jenis sabar ini. Makanya pahala puasa itu sangat besar, baik yang wajib maupun pahala yang sunnah. Ya. Kemudian selanjutnya wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu akan menjadi hujjah untukmu, pembelamu, atau akan menjadi musuhmu. Jadi nanti jamaah sekalian, ya Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita kaji, itu bisa menjadi musuh, bisa menjadi pembela. Artinya apa? Kalau kita mengamalkan apa yang kita kaji dari Al-Quran, maka akan menjadi pembela kita. Tapi kalau kita hanya sekedar tahu terus kita selisihi, maka Al-Quran akan menjadi musuh kita. Disebutkan dalam hadis, ya, yumassilul Qur'anu yaumal qiyamati rajulan. Kelak pada hari kiamat Al-Quran itu akan datang menjadi seseorang. Ya, dia akan datang dalam bentuk fisik menjadi seseorang. Fayu'ta birrajuli qad hamalahu. Maka Al-Quran ini akan mendatangi orang yang menghafalnya, orang yang membacanya. Ya. Jika dia menghafal dan membaca Al-Quran dibarengi dengan diamalkan, maka akan menjadi pembelanya. Tapi sebaliknya kalau dia hafal Al-Quran, dia baca Al-Quran, tapi Al-Quran gak diamalkan, malah diselisihi Al-Quran tersebut, maka fayumassalu lahu khasman. Jadi Al-Quran itu akan datang menjadi musuhnya. Al-Quran berkata, ya Rabb, wahai Rabb, ya Allah, kata Al-Quran, hamaltahu iyaya, engkau menjadikan orang ini menghafal saya ya Allah, engkau menjadikan orang ini membaca saya ya Allah, kata Al-Quran. Fasyarru hamilin, dan orang ini adalah seburuk-buruk ya orang yang membawa saya, kata Al-Quran. Orang ini adalah seburuk-buruk orang yang membaca saya. Orang ini adalah seburuk-buruk orang yang menghafal saya, kata Al-Quran. Kenapa? Karena ta'adda hududi,
dia itu tidak mengamalkan apa yang dia baca dan hafal. Ya. Wa dayya'a faraidi, dia menyia-nyiakan kewajiban-kewajiban yang ada dalam saya. Perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran itu diabaikan, enggak diamalkan. Malah berbuat maksiat. Ya. Jadi Al-Quran itu terus menyerang dia di hadapan Allah, begini, pokoknya diberatkan, ya, dijadikan mesti ditentang oleh Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga fa'akhadha biyadih, ya, Al-Quran, orang yang tadi itu diambil tangannya, kemudian diseret hatta yakubbahu ala minharatin finnar, dilempar ke dalam neraka jahanam. Jadi Al-Quran yang kita hafal, kita baca, itu bisa menjadi musuh yang membuat kita dilempar ke dalam neraka jahanam. Kapan? Ketika kita tidak mengamalkannya, ketika kita tidak menjalankan isinya. Itu jamaah sekalian. Tapi sebaliknya, kalau kita baca, kita hafal, terus kita jalankan isinya, kita amalkan isinya, maka dia akan datang menjadi orang yang soleh yang akan membela kita. Ia akan membela kita. Mereka jadi membela kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam hadis banyak yang mengatakan Al-Qur'anu syafi'un, ya, ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Quran akan datang kelak pada hari kiamat memberi syafaat untuk orang yang membacanya, untuk orang yang menghafalnya. Tapi membaca, menghafal yang diamalkan. Ya, maka mana posisi kita jemaah sekalian? Kita baca Al-Quran, kita ngaji Al-Quran, kita hafal Al-Quran, kita amalkankah ataukah tidak diamalkan? Nah, kita bisa tahu posisi kita dengan introspeksi diri, dengan muhasabah. Jangan sampai Al-Quran itu menjadi musuh kita, maka jadikan Al-Quran itu sebagai pembela kita dengan cara mengamalkan isinya, mengamalkan kandungannya. Kemudian yang terakhir, kullun nas yagdu fabai'un nafsahu famu'tiqaha aw mubiqaha. Setiap orang itu, ya, akan terus berjalan. Maksudnya akan terus waktunya akan terus berjalan. Ya, setiap orang itu waktunya akan terus berjalan, umurnya akan terus berjalan. Nah, maka jadilah orang yang menjual diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jual diri kita kepada Allah fabai'un nafsah, maksudnya bukan jual diri. Fabai'un nafsah, maka jadilah orang yang membeli dirinya. Ya, membeli dirinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara kita membeli diri kita dari Allah, Iwan? Dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Makanya mu'tiqaha. Jadi dia akan membebaskan dirinya dengan menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya dari siksa Allah, membebaskan diri dari siksa Allah. Ya, au mubiqaha, atau membinasakan diri sendiri. Jadi tinggal milih antum. Umur antum terus berjalan, hari-hari antum terus berjalan. Nah, antum mau membebaskan diri antum dari dosa, dari siksaan Allah Subhanahu Wa Taala, atau antum hancurkan diri antum, ya, dengan melakukan kemaksiatan sehingga antum dilempar ke neraka jahanam. Tinggal milih aja, ya, tinggal milih aja, ya. Wa hadainahun najdain, kata Allah. Kami berikan petunjuk, ya, kami arahkan manusia itu menuju dua jalan. An-najdain itu dua jalan. Jalan kebaikan, jalan ke keburukan, jalan ke surga, jalan ke neraka. Silakan milih. Ya, manusia itu punya masyiah, punya kehendak. Antum punya kehendak enggak, Ikhwan? Kita punya kehendak enggak? Salat, mau enggak salat, itu kehendak siapa? Kita kan? Kita punya kehendak. Antum mau taat atau enggak taat, antum punya kehendak. Tapi pilihan antum enggak akan keluar dari takdir Allah. Ya, pilihan kita enggak akan keluar dari takdir Allah, tapi kita punya kehendak, dan antum silakan milih. Mau menjadi orang yang membebaskan diri dari siksaan Allah dengan menjalankan perintahnya, meninggalkan maksiat, atau mau menjadi orang yang membinasakan diri antum sendiri dengan bermaksiat dan melakukan kekufuran. Silakan dipilih. Mau jadikan Al-Quran sebagai pembela,
atau mau jadikan Al-Quran sebagai musuh, silakan. Ya. Dan antum udah tahu kapan Al-Quran menjadi pembela, kapan Al-Quran menjadi musuh. Nah, itu maksud dari hadis ini. Jadi ini yang dimaksud dari hadis ke-23 ini. Semoga apa yang kita baca ini bermanfaat jamaah sekalian dan kita bisa amalkan serta menambah kuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada pertanyaan. Yang pertama, apa arti atau makna rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala? Rahmat dan karunia, yang dimaksud dengan rahmat itu jamaah sekalian adalah belas kasih, ya, belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu adalah makna dari dua nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahman itu nama Allah, Ar-Rahim nama Allah. Ar-Rahman itu artinya dzu rahmatil wasi'ah, punya rahmat yang luas, punya belas kasih yang luas. Oleh karena itu enggak ada satupun makhluk yang tidak mendapatkan belas kasih Allah. Hatta orang kafir ketika hidup di dunia ini masih dapat belas kasih Allah. Buktinya apa? Mereka masih bisa makan gitu kan, masih bisa dapat rezeki, masih bisa beranak pinak. Mereka kafir. Itu karena rahmat belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Binatang itu juga dapat belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Itu konsekuensi dari nama Ar-Rahman. Allah punya rahmat yang luas, belas kasih yang luas. Semua makhluk pasti mendapatkan belas kasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ar-Rahim itu artinya apa? Zu rahmatil mutawasilah. Allah punya rahmat yang berkesinambungan sampai hari kiamat. Belas kasih yang berkesinambungan, dan itu khusus untuk orang-orang beriman. Jadi yang mendapatkan belas kasih Allah kelak di hari kiamat itu siapa? Orang-orang beriman, dimasukkan ke surga. Jadi kita masuk surga itu karena belas kasih Allah, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena karunia Allah. Nah, coba bayangkan jemaah sekalian, salat ini betapa kita jaga. Ya. Salat ini kita jaga enggak? Kita ambil satu ibadah aja, salat. Salat kita jaga dengan benar enggak? Ya, anggaplah kita jaga dengan benar. Apakah kita menunaikan salat ini dengan sempurna? Ya. Antum bisa jamin antum menunaikan salat antum secara sempurna? Antum bisa menjamin salat antum diterima oleh Allah? Kalau diterima berapa mikdarnya, berapa kadar yang diterima? Antum nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Ya. Dan apakah itu cukup membuat seseorang masuk surga dengan ibadah yang dia sendiri nggak tahu diterima apa enggak? Cukup nggak? Nggak cukup. Makanya yang membuat orang masuk surga itu bukan amal ibadahnya, tapi rahmat Allah, karunia Allah, belas kasih Allah. Untuk mendatangkan rahmat Allah, untuk mendatangkan belas kasih Allah itu bagaimana caranya? Ia menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu caranya. Sehingga yang membuat orang masuk surga itu adalah rahmat Allah, karunia Allah Subhanahu wa taala, dan itu khusus untuk orang beriman. Rahmat di surga itu khusus untuk orang beriman. Orang kafir nggak dapat rahmat di akhirat. Makanya kekal disiksa di neraka, kekal. Ya. Antum tahu ya bagaimana siksaan orang-orang kafir di neraka itu? Ya, gambarannya kayak gini, Iwan. Ya. Orang kafir itu ya mereka nggak punya minuman yang enak di neraka itu, nggak punya minuman yang layak kecuali hamim. Illa hamiman wa ghassaqa gitu kan. Hamim, kecuali hamim. Apa itu hamim? Hamim itu air yang panas yang dipanaskan di neraka. Kalau diminum itu langsung bikin hati, kemudian lambung itu hancur, robek, terpotong-potong. Itu kalau diminum. Nikmat enggak? Enggak nikmat sama sekali, gitu kan? Makanya orang kafir itu enggak merasakan nikmat di neraka. Minum aja enggak nikmat. Minumnya air panas yang membuat hancur seluruh organ dalamnya. Ya gampangnya kayak gini jemaah sekalian. Ini plastik.
antum tuangkan air yang panas, kira-kira bolong nggak? Bisa bolong nggak? Bisa kan? Nah, bagaimana coba air yang dipanaskan di api neraka, yang panasnya itu melebihi api dunia, gitu kan? Itu diminum langsung hancur organ dalamnya, ya. Kemudian gosak, yang menjadi minuman mereka itu gosak. Gosak itu apa? Gosak itu nanah, keringat, air mata, darah dari luka-luka orang yang disiksa di api neraka. Itu yang jadi minuman mereka. Itu baru dari segi minuman doang, Pak. Belum nanti setiap kali kulitnya matang diganti kulit yang baru, matang ganti kulit yang baru, maksudnya nggak akan pernah selesai siksaannya. Itu secara fisik, ya. Dan mereka juga disiksa secara mental. Artinya apa? La yarjuna hisaba, mereka tidak mengharapkan hisab lagi. Artinya udah putus asa, udah nggak bisa selamat, nggak ada jalan keluar, kekal. Akhirnya hati mereka semakin gelisah, nggak tenang. Itu siksaan mental. Udah dapat fisik, mental juga disiksa di neraka itu. Makanya orang kafir nggak dapat rahmat di akhirat. Yang dapat rahmat itu orang-orang beriman saja. Itulah qimatul iman. Dari situ kita dapat melihat betapa bernilainya iman. Jadi kita akan tahu nilai iman itu kalau kita ngaji tentang perkara akhirat ini, jamaah sekalian. Ya. Maka bersyukur kita menjadi orang mukmin. Karena nanti di surga orang-orang beriman itu Masya Allah. Ya, innalil muttaqina mafaza. Orang-orang yang bertakwa, orang-orang beriman itu mafaza. Mereka akan selamat, mereka akan senang-senang, ya. Hadaiqa wa a'naba. Ya, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala taman-taman, ya, buah-buahan, ya, yang mana nggak perlu mereka jalan untuk metiknya, udah duduk-duduk itu bisa langsung dipetik oleh mereka, ya. Wa kawaiba atraba, Allah sediakan bagi mereka kawaib atrab. Kawaib itu apa? Bidadari. Mohon maaf, ini bukan vulgar tapi tafsir para ulama seperti ini. Yang namanya kawaib itu bidadari yang perawan dan montok, ya, montok. Itu tafsir para ulama. Sadiyuhunna mutakaibah katanya, ya, montok. Payudara mereka itu payudara yang montok. Itu tafsir para ulama. Dan itu disediakan untuk penduduk surga. Mereka bisa nikmat lam yatmishunna insun qablahum walajan. Perawan enggak pernah disentuh oleh manusia sebelumnya. Mereka pertama kali yang menyentuhnya. Itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Jadi di surga itu hanya ada kenikmatan. Itu rahmat Allah. Tapi sebaliknya di neraka hanya ada siksaan dan sakit. Enggak ada orang dapat rahmat Allah di neraka, itu enggak ada. Maka di situ nilai iman. Bersyukur kita menjadi orang beriman. Dan berharap kita beriman sampai kita mati, ya. Berharap kita menjadi mukmin sampai kita mati. Jangan sampai kita mati dalam keadaan kafir. Jadi berdoa ikhwan supaya kita diberikan hidayah taufik untuk terus berada di atas iman sampai Allah mencabut nyawa kita. Karena mengerikan, ya, mengerikan mati dalam keadaan kufur itu konsekuensinya besar, wal iyadzubillah. Kemudian saya sering mendengar zikir Masya Allah, tabarakallah. Apa artinya Ustadz? Jadi Masya Allah itu adalah ungkapan untuk ta'ajub, ya, ungkapan untuk kagum, ya, kagum ketika melihat sesuatu yang baik. Masya Allah, ya, ucapkan Masya Allah, ya. Kalau secara makna Masya Allah, apa yang Allah kehendaki artinya. Dan itu biasanya diucapkan ketika kagum atau melihat sesuatu yang baik, ya. Misalnya punya teman punya rumah baru, Masya Allah, rumahnya bagus. Nah itu kan, Masya Allah, antum baik banget ahi. Nah, itu untuk ucapan-ucapan yang menunjukkan kekaguman terhadap hal-hal yang baik. Kemudian tabarakallah. Tabarakallah itu doa. Ya, tabarakallah itu doa. Artinya apa? Memohonkan keberkahan untuk seseorang. Baik keberkahan dalam dunianya, keberkahan dalam urusan akhiratnya, atau keberkahan dalam zat dirinya. Makanya kita mengatakan barakallahu fiik. Artinya apa? Kita mendoakan keberkahan pada zat dirinya, supaya mendoakan agar dia menjadi orang yang berkah. Ya, barakallahu alaik. Itu kita mendoakan keberkahan untuk urusan
akhiratnya. Ya, barakallahu lak pakai lam, itu mendoakan keberkahan untuk urusan dunianya. Makanya dalam pernikahan itu antum katakan apa? Barakallahu laka wa baraka alaika. Mendoakan keberkahan untuk urusan dunia dan urusan akhirat. Karena nikah itu hubungannya dengan dunia dan akhirat. Ya. Istri itu urusan dunia, tapi melakukan pernikahan itu sunnah Nabi kaitannya dengan akhirat. Jadi keberkahan urusan dunia dan akhirat. Kalau antum punya anak lahir, antum doanya apa? Barakallahu laka fil mauhubi lak. Semoga Allah memberkahi untukmu dalam urusan duniamu. Karena anak itu urusan dunia. Makanya pakai laka. Fil mauhubi lak. Dalam zat anak tersebut didoakan keberkahan. Jadi ketika kita mengatakan tabarakallah, itu berarti kita mendoakan keberkahan untuk seseorang, baik dalam urusan dunia, akhirat, atau pada zat di dirinya. Dan berkah itu apa jamaah sekalian? Berkah itu tahu nggak? Al khairul katsirud daim. Berkah itu kebaikan yang banyak dan langgeng, itu keberkahan. Jadi ketika antum mengatakan semoga Allah memberkahi Anda, berarti kita mendoakan kebaikan yang banyak dan langgeng pada orang tersebut. Jadi doa keberkahan itu adalah doa yang luar biasa. Jadi sering-sering mengatakan barakallah ahi, barakallah fik ahi, barakallahu laka ahi, itu doa yang luar biasa. Ya, karena kalau kita doakan orang lain, maka malaikat pun mendoakan yang serupa untuk kita. Antum katakan sama saudara antum ya ahi barakallahu fik, malaikat yang mendengarnya membalas, ya, mendoakan antum dengan doa yang serupa. Jadi kalau ingin didoakan sama malaikat, sering-sering doakan orang lain. Sering-sering doakan orang lain. Dan doa yang tidak ada penghalangnya diantaranya adalah doa kita untuk orang lain tanpa sepengetahuannya. Ya. Tanpa sepengetahuannya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang tidak ada penghalangnya antara dirinya dan Allah, itu adalah doa kita untuk saudara kita bi dhahril ghaib, tanpa sepengetahuannya. Itu sangat besar dikabulkan, ya. Dan itu menunjukkan betapa ikhlasnya kita menginginkan kebaikan untuk orang yang kita doakan, sehingga malaikat pun tersentuh dan malaikat pun mendoakan yang serupa untuk kita. Jadi itu makna dari Masya Allah dan Tabarakallah. Masya Allah artinya apa yang Allah kehendaki, Tabarakallah itu artinya semoga Allah mendatangkan keberkahan untuk Anda. Dan ini bedanya ikhwan. Jadi kalau ke manusia, kalau ke teman itu kita lapasnya barokah, barakallah, itu lapasnya. Tapi kalau disandarkan ke Allah itu tabarokah. Dan tidak boleh tabarokah ini disandarkan kepada manusia. Jadi nggak boleh antum mengatakan tabarokta ya ahi, nggak boleh. Harus mengatakan barokah, barakallahu fik, itu lapasnya. Tabaraka itu hanya untuk disandarkan kepada Allah. Makanya ayat-ayat di dalam Al-Quran itu semuanya redaksinya tabaraka ketika digandengkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wallahu a'lam. Ini pertanyaannya, semoga dipahami. Barakallahu fikum. Jika nggak ada pertanyaan yang lain, mungkin kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.